Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Letak Geografis dan Sumber Daya Alam di Negara Malaysia. Saya Khoirunisa menjadi moderator. Selanjutnya Dekan Naya Dewi Salsabila menjadi materi 1. Yang ketiga ada Lailatul Nazah menjadi materi 2. Yang keempat ada Jinia Milisa Fitri menjadi materi 3. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilakan materi 1 untuk menjelaskan PowerPoint ini. Malaysia merupakan negara yang memperoleh kemerdekaan pada 31 Agustus 1957. Malaysia merupakan sebuah negara bangsa yang terbagi menjadi semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Malaysia terdiri dari 13 negara bagian, yaitu Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Melaka, Johor, Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak, dan satu pemerintah federal yang terdiri dari 3 wilayah, yaitu wilayah persekutuan Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Labuan, dan wilayah persekutuan Putrajaya. Secara geografis, Malaysia terletak di kawasan Asia Tenggara. Malaysia memiliki 2 wilayah utama yang dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Malaysia Barat yang disebut sebagai Semenanjung Malaysia, dan Malaysia Timur. Secara astronomis, Malaysia berada dekat dengan garis khatulistiwa dengan posisi koordinat 1 derajat LU sampai 7 derajat LS dan 100 derajat LT sampai 119 derajat LT. Total luas wilayah negara Malaysia adalah 329.847 km persegi, yang terdiri dari luas daratan 320.657 km persegi, dan luas laut 1.190 km persegi. Malaysia memiliki total panjang garis pantai seluas 4.675 km, yaitu panjang garis pantai di semenanjung Malaysia 2.068 km, dan Malaysia Timur memiliki panjang garis pantai seluas 2.607 km. Malaysia Barat dan Timur dipisahkan oleh Laut Cina Selatan sepanjang 540 km, di mana wilayah semenanjung Malaysia memiliki luas 131.805 km persegi, yang berbatasan dengan negara Thailand di utara dan Singapura di selatan, sedangkan wilayah Sabah memiliki luas 73.997 km persegi, dan wilayah Sarawak seluas 124.450 km persegi, berdasarkan letak seperti Indonesia. Berdasarkan letak geografisnya, Malaysia berbatasan langsung dengan beberapa negara, terutama
Thailand 506 km, Brunei 381 km, yang totalnya seluas 2.669 km. Dua negara-negara bagian yang terletak di wilayah Malaysia Barat semenanjung Malaysia terkiri dari Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Melaka, Johor, Kelantan, Terengganu, wilayah persekutuan Kuala Lumpur, dan wilayah persekutuan Putrajaya. Negara bagian Pahang memiliki luas wilayah 35.955 km persegi, menjadi negara bagian terbesar di semenanjung Malaysia. Negara bagian Sabah terdiri dari 5 daerah, yaitu Tawau. Sedangkan Kudat, Pantai Barat, dan Pedalaman. Wilayah persekutuan Labuan terletak di wilayah Pantai Barat Sabah, memiliki luas 91 km. Sedangkan wilayah Sarawak terdiri dari 11 daerah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 2. Yaitu puting Priaman, Sidung Nyeri, Sorghei, Limbang, Kapit, Bintulu, Kota Semarahan, Muka, dan Betong. Pada awal kemerdekaan 1957, perekonomian Malaysia bergantung pada produksi barang mentah yang digunakan untuk ekspor, khususnya minyak bumi, gas alam, karet, timah, minyak sawit, dan kayu. Pada awal tahun 1970-an, perekonomian Malaysia mengalami perubahan menuju transformasi ekonomi sebagai awal mula industrian, yang mengubah perekonomian ekstraktif menjadi perekonomian industri. Pada tahun 1980-an, sektor manufaktur berperan penting dalam perkembangan ekonomi. Malaysia, di mana produksi serta konsumsi barang elektronik menjadi hal yang penting. Jika dilihat dari segi ekonomi, letak wilayah negara Malaysia sangat strategis karena terletak di sepanjang Jalur Selat Melaka dan Laut Cina Selatan. Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, terutama di sektor manufaktur dan sektor-sektor perekonomian lainnya, sehingga saat ini Malaysia menjadi salah satu negara di Asia yang termasuk ke dalam newly industrialized economy. Sejak tahun 1970-an, Malaysia telah mengalami perkembangan berawal hanya sebagai produsen bahan baku atau bahan mentah. Saat ini menjadi ekonomi multisektor yang mengalami pertumbuhan dengan cepat. Malaysia berusaha mencapai status sebagai salah satu negara di dunia yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi ketiga. Berpenghasilan tinggi pada tahun 2020, bahkan saat ini pemerintahan Malaysia selalu giat untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Malaysia dalam bidang keuangan, industri teknologi, bioteknologi, dan jasa. Kepemimpinan Perdana Menteri Najib telah berupaya meningkatkan pemerintah domestik dan mengurangi ketergantungan ekonomi pada ekspor, meskipun tidak berarti mengabaikan ekspor khususnya elektronik, minyak bumi, dan gas alam lain. Selain itu, pemerintah Malaysia juga berupaya mengurangi ketergantungan pada produsen minyak negara, yaitu Petronas, yang telah memasok lebih dari 40% dari pendapatan pemerintah.
pemerintah Malaysia yang bertujuan untuk menarik investor, diantaranya proyek multimedia Super Koridor MSD, dan memberikan insentif tambahan bagi PMA. Penanaman modal asing yang akan investasi di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Lima dari segi sosial budaya penduduk Malaysia terdiri dari berbagai bangsa. Malaysia merupakan sebuah negara yang penduduknya terdiri dari berbagai kebudayaan. Budaya kebangsaan Malaysia berasaskan kebudayaan orang-orang Melayu sebagai penduduk asli Malaysia, di mana orang-orang Melayu tersebut menerapkan ajaran agama Islam. Di samping itu, kebudayaan orang Melayu mengutamakan nilai-nilai sopan santun, kesederhanaan, keindahan, dan keharmonian hidup. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf.